Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman semua, apa khabar? Seperti biasa, Bang Li tidak lupa untuk mendoakan teman-teman agar sentiasa berada dalam keadaan yang gembira dan sihat, hendaknya di samping keluarga yang tersayang. Bang Li juga seperti biasa ingin mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang telah pun sudi subscribe dan juga sentiasa mendukung channel Lilia Pictures ini. Semoga teman-teman dimurahkan rezeki, insya-Allah. Dan bagi yang baru tersinggah ataupun menonton video-video reaction di channel Lilia Pictures ini, sudilah kiranya untuk menekan tombol subscribe dan juga loceng sebagai tanda dukungan dan support kepada Bang Li. Okey, kali ini Bang Li ingin berkongsi berita militer yang Bang Li agak ketinggalan juga, tapi Bang Li baru tahu mungkin teman-teman yang di sana dari Malaysia, Indonesia, Singapura ataupun Brunei telah pun mengetahui berita ini, tapi Bang Li sekadar ingin berkongsi semula dengan teman-teman. Dikatakan Rusia telah pun standby ready untuk offer untuk memasuk pesawat ataupun pejuang jet tempur generasi 4.5 ataupun generasi 5 stealth fighter. Pesawat apakah itu guys? Pesawat tempur Su-35. Wow, itu bukan kaling-kaling bukan calang-calang punya pesawat. Tanpa membuang masa, jom follow Bang Li, kita tonton video ini. Let's go guys. Kembali menyala Sukhoi. Rusia, jika RI mau, kami siap pasuk Sukhoi Su-35. Ya. Berbahaya. Hola Indomax, Indo Magazine. Ini berita dari Indo Magazine ya. Yang mantap jos. Ya. Datang lagi dari dunia alutsista Indonesia, bos. Nah, yang pertama terkait Sukhoi, incaran Indonesia dulu nih. Jadi seperti yang kalian tahu, dulu Indonesia memang pernah akan memborong 11 unit jet tempur Su-35 Rusia. Namun sayang, seiring berjalannya waktu, pembelian itu pun akhirnya menjadi gersang dan tidak ada kabar. Senyap dan segitu ini aja ya. Tiba-tiba menyala lagi, bos. Pihak Rusia mengatakan bahwa negaranya kini siap untuk kembali memasok pesawat tempur Sukhoi jika ada keinginan dari Indonesia. Nah loh, apakah ini adalah tanda-tanda Indonesia mau memboyong lagi Sukhoi dari Rusia? Bahaya. Siapakah Su-35 keren guys. hal ini? Dan bagaimanakah pernyataan lengkapnya setelah ini? Kita bahas, bos. Kemudian kabar yang cukup sangar kini datang dari rudal pertahanan udara NASAMS. Ini NASAMS. Yang kalian tahu, TNI saat ini juga tengah mengoperasikan NASAMS di beberapa titik di wilayah Indonesia, bos. Rudal ini canggih guys. Berkaca dari perang Rusia-Ukraina, muncul kabar bahwa rudal NASAMS ini akan di-upgrade kemampuannya untuk menghadapi rudal-rudal balistik. Apakah ini termasuk punya Indonesia juga? Penasaran? Rudal NASAMS ini asalnya dari mana guys? Bacor. Mari kita bahas cerita lengkapnya satu per satu, bosku. Let's go. Mantap lah. Oke, yang pertama datang dari negaranya Bapak Putin. Raski Rusia, bos. Raski. Dikutip dari sumber-sumber berita berikut. Baru-baru ini seorang atas pertahanan Kedutaan Besar Federasi Rusia, yaitu Mr. Maxim Lukyanov di Jakarta Selatan pada Rabu 24 April 2024 kemarin, tiba-tiba menyatakan bahwa Rusia kini siap untuk kembali memasok pesawat tempur Sukhoi jika ada keinginan dari Indonesia. Waduh, keren guys. Dan ia nyatakan Rusia siap bernegosiasi untuk akuisisi Sukhoi ke negara Indonesia. Nah, Su-35 sini sepertinya Rusia masih nampak optimis nih, bos. Spesifikasi yang paling tinggi ya. Ada harapan Indonesia akan kembali memborong jet-jet tempur Sukhoi Su-35-nya, walaupun sudah memboyong 42 unit Rafale dan juga akan memboyong 36 unit F-15EX. Dan beliau atas pertahanan Rusia ini pun mengatakan seperti ini, bos. Saya bisa katakan kalau Indonesia mau kembali lagi beli pesawat Sukhoi, kami siap untuk pasok ke Indonesia. Tentunya kalau ada keinginan dari Jakarta, dan kami siap bernegosiasi tentang hal itu. Dan lanjut, ia pun lantas sekilas membahas soal kontrak antara kedua negara yang diteken pada tahun 2019 lalu, bos. Nah, ini waktu admin baru awal-awal nge-YouTube nih, bos. Oke, sebentar ya. Sebentar.
pembelian pesawat tempur Sukhoi Su-35 ini sebenarnya pernah ditekan kontraknya oleh RI pada tahun 2019 yang lalu. Jadi 2019 sudah lama ya. Bang Lee juga masih belum ada YouTube account lagi, masih belum mereact lagi waktu itu ya. Dan dikatakan tak lama selepas itu diam seketika. Mungkin disebabkan oleh ya itu pandemik COVID-19. Kontrak itu terpaksa dihentikan seketika, mungkin masalah ekonomi ataupun keuangan. Dan kali ini Raski datang lagi setelah 4 tahun, offer semula kepada RI kalau mau mereka ready untuk pasok pesawat tempur ini, sign agreement contract, kasih tambah pesawat Sukhoi Su-35 ke Armada Angkatan Tentera Udara RI. Mantap. Okey, kita lanjut. Keren guys. Kementerian Pertahanan atau Kemhan RI saat itu berencana melakukan barter hasil perkebunan dengan 11 pesawat tempur Sukhoi Su-35 dengan nilai 1,14 mau miliar barter. US dollar, atau kalau sekarang setara dengan 18,41 triliun rupiah, bos. Bukan kaleng-kaleng. Dimana kalau kalian masih ingat, beberapa hasil perkebunan Su-35 Indonesia yang waktu itu mau dibarter dengan jet tempur Sanggar ini, yaitu mencakup hasil kelapa sawit, kopi, teh, cengkeh, bahkan sampai kerupuk, bos. Bayangkan, banyak ya. Baik apa lagi coba ya kan Pak Putin pada Indonesia. Baik ya Pak Putin sama Indonesia. Okey. Nah, lanjut Menteri Pertahanan Indonesia pada saat itu, yaitu Bapak Ryamizat Riyakudu, Timbal dagang mengatakan bahwa ia telah menyelesaikan proses pembahasan dan tanda tangan kontrak. Namun proses malah mandek di pihak Kementerian Perdagangan atau Kemendak. Namun sayangnya, sesuai undang-undang, setelah lama Rusia menunggu, 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun Menhan lama dulu ya, Kemendak pun mengatakan masih belum kunjung ada realisasi barter hasil kebun dengan jet-jet tempur Sukhoi tersebut, bos. Cukup amsyong. Padahal Rusia sepertinya udah ngalah ya kan. Ibaratnya udah niat mau bantu Indonesia nih. Benar. Jet-jet tempur sangarnya yaitu Sukhoi Su-35 ini boleh ditukar dengan sawit sampai kerupuk. Lama tak bersua, malah pula Indonesia hilang cerita. Dan kini, seolah Rusia pun tak pupus harapan. Atas pertahanan duta besar Rusia yaitu Mr. Maxim ini pun mengatakan bahwa kini industri pertahanan Rusia bekerja 24 jam, 7 hari seminggu untuk memproduksi alat-alat pertahanan. Tentu, tugas utama industri pertahanan kami adalah untuk pasokan angkatan bersenjata Rusia. Tapi kami juga siap memenuhi semua syarat yang kami punyai sebelumnya. Ini jet pejuang multi rule. Ujarnya. Yang power canggih ya. Bahwa kami bisa mandiri karena Rusia tidak masalah untuk kontrak ke luar negeri. Tugas utama adalah kepada angkatan bersenjata Rusia. Tapi untuk negara-negara lain, kami juga siap. Su-30 sudah ada ya. Juga menjawab pertanyaan terkait pengadaan Sukhoi Su-35 ke negara Iran yang kabarnya akan dikirim dalam waktu dekat ini, bos. Nah, pertanyaannya, kini apakah Indonesia akan kembali melirik Sukhoi Su-35 Rusia sebagai penjaga wilayah udara NKRI? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar, bosku. Malaysia juga harus beli ini. Indonesia ada, Malaysia ada. Oke, kabar kedua yang tak kalah panas. Ini dari rudal ya. Militer. Rudal NASAMS. Sistem rudal pertahanan udara NASAMS yang saat ini juga dioperasikan oleh TNI ternyata memiliki suatu kelemahan, bos. Yaitu rudal NASAMS ini tidak dirancang secara khusus untuk menghadang atau menetralisir ancaman berupa rudal-rudal balistik karena adanya keterbatasan pada jangkauan rudal dan parameter ketinggian deteksi radar. Dan sistem handut NASAMS sejauh ini pun ternyata hanya dirancang efektif untuk dapat menghadapi sasaran seperti pesawat udara, helikopter, dan juga rudal-rudal jelajah. Rudal balistik nggak bisa ya? Bisa dikatakan kini kurang gacor lagi, bos. Kalau kita berkaca pada perang Rusia-Ukraina, di mana terdapat rudal-rudal balistik ini lagi gede, lagi dahsyat ya. Menghantam berbagai target. Melihat hal ini, perusahaan pembuatnya yaitu Kongsberg Norwegia pun ternyata tak tinggal diam. NASAMS dari Norwegia ya. Pada rudal Amran IR
Ya. Ini salah satu varian AIM 120C8 dengan peningkatan kecepatan luncur dan jarak jangkau. Yang tadinya berjangkauan tembak hanya 20 km, kini ditingkatkan menjadi 50 km. Oh, dalam upgrade lagi 50 km drone-based jaraknya. system. Oh, aduh, Dan keren. dicoba dengan peluncur NASAMS ini pun telah Oke. dituntaskan pada Februari 2024 kemarin, bos. Di mana dengan kecepatan Mach 4, AMRAAM IR ini pun disebut-sebut AMRAAM. mampu melesat sejauh 50 km dan dapat terbang sampai ketinggian 25 km. Wow. Kemudian itu untuk radarnya, keren. yakni GhostEye MR, akan ditingkatkan dengan Norwegia, advance teknologi serupa dengan Lower Tier Air and Missile Defense Sensor atau LTA. Aduh, imut nih, imutnya. Digunakan oleh militer Amerika. Ya. Dan peningkatan ini pun dilakukan untuk sistem pertahanan NASAMS yang terbaru dan selanjutnya, bos. Jadi tidak AMRAAM. termasuk punya Indonesia, kecuali kalau Indonesia mau beli NASAMS yang baru yang sudah ditingkatkan ini. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Magazine. Huh, dahsyat berita. Terima kasih Indo Magazine. Terima kasih. Jadi gimana teman-teman? Itu dua berita yang Bang Li baru tahu. Keren Yang pertama melibatkan Rusia ataupun Roski, Bapak Putin ingin mengoffer semula jet perjuang, pesawat tempur Su-35, bukan kaleng-kaleng. Su-35 ini multi role jet fighter yang mempunyai teknologi yang canggih, moden, yang terkini dan juga stealth, halimunan, di mana pernah ditekan kontrak oleh Indonesia bersama Rusia ketika tahun 2019 menggunakan sistem barter trade, pertukaran melalui minyak sawit, apa lagi, hasil-hasil seperti kopi, tapi akhirnya tergendala sebentar, berhenti seketika, stop disebabkan oleh mungkin pandemik COVID, dan kini Rusia datang lagi offer kembali sekiranya RI berminat, ingin semula menekan kontrak, tambah buat koleksi guys, menambah kekuatan TNI AU. Rusia bersedia untuk memasuk lagi semula pesawat Su-35 ini. Wow, keren. Kemudian berita pasal rudal dari Norwegia ini, NASAM ini bukan kaleng-kaleng. Sebelum ini tak bisa meminta rudal balistik, sekarang sudah di-upgrade. Jaraknya sudah tambah 50 km, ketinggian hampir 25 km guys, bukannya dekat-dekat, bukan sikit-sikit Jadi insya-Allah sudah boleh memintas rudal balistik selepas ini. Keren, satu peningkatan yang mantap. Dan Bang tak sangka rupanya ada rudal pemintas ataupun sistem pertahanan Hanut yang menggunakan rudal dari Norwegia ini. Jadi teman-teman, sekiranya mempunyai sebarang informasi dan maklumat yang ingin dikongsikan bersama, seperti biasa guys, share di ruangan komen. Kita bincang dan bahas sesuatu yang positif, gak ada salahnya. Bang Li suka, Bang Li positif dan Bang Li open kita bertukar-tukar maklumat informasi. Dan terima kasih juga kerana sudi menonton video reaction kali ini bersama Bang Li. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video reaction yang akan datang di channel Lilia Pictures. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye bye guys.